Kita sadar bahwa subsidi kita, hanya kebetulan kita ngomong subsidi BBM tidak tepat sasaran, maka bagaimana caranya untuk membuat tepat, kan gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita membuat tepat, itu berarti subsidi langsung kepada masyarakat yang memang layak disubsidi. Saya tidak yakin program-programnya Pak Jokowi akan berhasil, jadi mesti digarisbawahi. Kalau identifikasi tunggal daripada masing-masing penduduk itu atau rakyat kita tidak dibenahi dengan baik, itu bullshit aja. Itu program menghamburkan uang nanti, lihat aja. Kalau masalah identifikasi itu tidak jelas, maka IKTP itu menjadi perlu. Ya. Kasus daripada PLSM ataupun PLT tidak sukses di lapangan itu hanya karena masalah orang siapa sih yang berhak dalam hal ini. Itu tidak teridentifikasi dengan baik. Coba bayangkan di kantor Menko Kesra zaman dulu, sekarang Menko PMK ini, itu kan jelas ada klasifikasi daripada masyarakat yang miskin, sangat miskin dan mendekati miskin. Ini kan rawan sekali nih, bagaimana mengkategorikan mereka dan bagaimana masyarakat setempat juga mengakui bahwa dia kelompok mau menuju miskin nih, atau kelompok yang sangat miskin. Kalau ini sudah teridentifikasi secara benar, ya maka yang tadi dibilang bahwasannya kita merubah subsidi dari produk menjadi targeted subsidi itu akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk ya meningkatkan daya beli masyarakat menghadapi inflasi yang akan terjadi akibat daripada kenaikan BBM tadi. Nah, maka pemerintah sekarang tugasnya adalah satu sebenarnya, bagaimana secara terbuka mengatakan bahwa kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat miskin, sangat miskin dan menuju miskin atau mendekati miskin. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan, pemerintah bisa saja tidak menaikkan harga BBM, bisa. Caranya bagaimana? Pola distribusi daripada BBM bersubsidi tidak boleh terbuka seperti sekarang. Ini kan sekarang pola distribusi terbuka. Dengan terbuka, mau orang punya mobil 4, 5, semuanya punya akses ya kepada BBM bersubsidi itu. Maka perlu ada pembatasan. Begitu pembatasan, apa sih sebetulnya yang menjadi esensi pembatasan? Pengklasifikasian kan? Sama aja kita tadi mengklasifikasikan rakyat. Mengklasifikasikan pengguna BBM juga menjadi tidak mudah. Maka sukses tidaknya daripada program ini semuanya tidak jauh dari bagaimana ya kearifan masyarakat dan juga pemerintah untuk menerima pengklasifikasian status tadi. Karena jangan sampai nanti problem sosialnya adalah ada orang yang sudah dianggap melompat ya pendapatannya dari yang miskin menjadi tidak miskin, ya tetapi dia masih menerima, pasti akan ada reaksi sosial. Sementara ada keluarga yang tadinya kaya atau setengah kaya menuju ke miskin. Nah, ini bagaimana kalau ada migrasi dari orang mampu menuju tidak mampu, dan orang yang tidak mampu menjadi mampu karena misalkan panen padinya terkena hama sehingga secara mendadak dia menjadi kerugian besar dan dia menjadi klasifikasi orang yang tidak mampu. Nah, ini jangan disepelekan ya, jangan disepelekan karena kalau tidak program ini cuma bagus saja di luar ya, secara politik kelihatannya bagus tapi sejatinya di bawah berantakan. Saya ambil contoh PLSM ya. PLSM terakhir itu karena uangnya terbatas, kita cuma punya 15 triliun ya, waktu itu harus dibagi. Akhirnya apa? Kita minta hanya keluarga yang dalam kategori miskin dan sangat miskin yang kena. Berapa keluarga itu? Waktu itu ada sekitar dihitung 75 juta. Yang terjadi apa? Yang terjadi karena itu masih modelnya cash transfer, yang terjadi si kepala desa tidak berani lagi dia membagi. Karena apa? Karena begitu dia bagi pakai dasar data yang baru, sementara data yang lama BLT dulu adalah banyak keluarga yang dapat langsung menjadi tidak dapat, dia digeruduk orang rumahnya. Akhirnya apa? Akhirnya si kepala desa tadi yang sebetulnya per keluarga dapat 200.000, per orang dapat 200.000, itu dia bagi. Ya, dia bagi kepada orang-orang yang dulunya sebelum PLSM BLT itu dibagi. Akhirnya apa? Yang menerima cuma 50.000, 70.000, baru dia bisa merasa aman. Itu pun ditanya juga, ini di mana sisanya lebihnya? Nah, berarti apa? Benturan sosial yang ada itu hanya masalah klasifikasi dan pengidentifikasian daripada masyarakat yang berhak. Saya ingin tanya ke Mbak Ferdi ini, sebenarnya Mbak, ini kan memang masalah data ini selalu ruwet ini.